Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habidatul Fitriyah dengan NPM 2511021133 dari kelas pengantar Ilmu Ekonomi Makro D dengan nomor absen 01 dari kelompok 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintah dalam perekonomian dan kebijakan fiskal. Jadi pemerintah dalam perekonomian ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur pajak dan pengeluaran. Keputusan-keputusan pemerintah mengenai pajak dan pengeluaran ini mempengaruhi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Nah, apa sih pajak itu? Jadi pajak itu adalah pendapatan suatu negara yang paling utama ya. Jadi pendapatan negara yang paling utama itu ya dari pajak. Sedangkan pengeluaran itu digunakan untuk apa? Jadi pengeluaran itu digunakan untuk menggaji pegawai negeri, terus memberikan subsidi dan bantuan-bantuan sosial. Nah, dikarenakan pemerintah yang mengatur pajak dan pengeluaran, pemerintah itu memiliki suatu kebijakan, yaitu kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini memang langkah pertama untuk mengatur pajak dan pengeluaran. Nah, kebijakan fiskal itu ada dua. Yang pertama itu adalah kebijakan fiskal ketika ekspensif, di mana ekspensif ini ketika suatu negara itu lagi mengalami penurunan ekonomi atau resesi. Nah, apa sih yang dilakukan pemerintah ketika melakukan kebijakan fiskal ekspensif? Jadi biasanya pemerintah itu akan meningkatkan government spending, seperti pemerintah itu akan melakukan meningkatkan lapangan kerja, habis itu membangun infrastruktur dan menaikkan gaji para pegawai negeri atau karyawan-karyawan. Nah, terus selain meningkatkan government spending yang tadi aku sebutkan itu, biasanya pemerintah juga itu akan menurunkan pajak guna masyarakat, agar masyarakat itu memiliki uang yang lebih dan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual dan beli. Kenapa sih kok pajaknya malah diturunkan? Paham aku, kenapa kok bisa pajaknya diturunkan padahal pertumbuhan ekonominya lagi turun? Itu tuh demi masyarakat memiliki uang yang lebih dan bakal melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi seperti belanja. Karena belanja itu bakal berpengaruh sama pendapatan negara, di mana ketika kita belanja itu kan biasanya kan kita dikenai pajak kan. Nah dari pajak itu juga akan menjadi pendapatan suatu negara. Jadi bakalan meningkat, makanya pajaknya diturunin biar aktivitas ekonominya tuh makin berjalan lagi. Nah, selain kebijakan fiskal ketika ekspensif, ada juga kebijakan fiskal ketika konstruktif, di mana kebijakan fiskal konstruktif ini dilakukan untuk penarikan uang dari masyarakat, dikarenakan di kontraktif ini biasanya kondisi suatu negaranya itu lagi mengalami inflasi atau harga-harga barang itu lagi mencapai tinggi-tingginya dikarenakan daya beli masyarakat yang sangat tinggi. Nah, biasanya kalau lagi daya beli masyarakat yang sangat tinggi ini, masyarakatnya itu memiliki uang yang cukup untuk melakukan kegiatan berbelanja itu. Dan dikarenakan masyarakat memiliki uang yang sangat banyak, ini bakal menaikkan daya beli masyarakatnya dan akan meningkatkan inflasi kan. Dikarenakan suatu negara itu nggak mau tingkat inflasinya terlalu tinggi, makanya suatu negara ini bakal melakukan kebijakan fiskal secara kontraktif, di mana kebijakan fiskal secara kontraktif itu dilakukan dengan cara mengurangi government spending, seperti dia akan menurunkan gaji seperti efisiensi negara. Habis itu dia juga bakal menaikkan pajak agar masyarakatnya itu merasa cukup untuk belanja. Kayak ternyata kalau misalnya aku belanja ini pajaknya tinggi banget, jadi masyarakatnya itu bakal nggak belanja secara terlalu banyak gitu kan. Nah, terus jadi itu dua kebijakan fiskal. Yang pertama ekspensif, yang kedua kontraktif. Kalau ekspensif itu dilakukan ketika suatu negara mengalami penurunan atau resesi. Nah, kalau misalnya kontraktif, di mana suatu negara itu lagi mengalami inflasi. Nah, fiskal dalam praktik multipilar. Jadi maksudnya itu maksudnya kebijakan fiskal dalam praktik multipilar itu ketika uang yang dikeluarkan pemerintah itu akan menambahkan nilai dari yang dikeluarkan. Nah, jadi contohnya itu ketika pemerintah itu lagi mau buat jalan baru dengan budget 100 miliar. Nah, uang yang dikeluarkan pemerintah itu bakal bisa menaikkan pendapatan suatu negara. Kenapa? Karena ketika
ketika pemerintah melakukan pembangunan jalan tol itu dengan anggaran 100 miliar, itu biasanya pemerintah akan mengeluarkan uang untuk belanja, dan biasanya belanja itu kan dikenai pajak kan, makanya dengan uang 100 miliar ini bisa menaikkan pendapatan, karena belanja itu kan biasanya dikenain pajak. Nah, pajaknya masuk kan ke pemerintah. Nah, habis itu biasanya juga untuk bayar gaji. Jadi kayak misalnya pemerintah itu bayar gaji untuk orang-orang yang melakukan pembangunan jalan tol ini. Nanti orang-orang ini nih bakalan belanja di perusahaan-perusahaan yang memang dikenakan tarif pajak. Nah, dari pajak-pajak ini juga menjadi pendapatan yang bagus untuk pemerintah. Nah, terus ada juga yang namanya tax multiplier, di mana terjadinya itu saat pemerintah itu mengubah pajak, baik menurunkan atau menaikkan. Nah, perubahan pajak ini dapat membuat pendapatan masyarakat berubah dan mempengaruhi pendapatan secara keseluruhan. Maksudnya mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan, baik pendapatan negara atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk negara. Nah, habis itu ada juga multiplier anggaran berimbang, di mana pengeluaran suatu negara dengan perubahan pajak itu memiliki nilai yang seimbang. Nah, dikarenakan keseimbangan ini itu jadi pemerintah itu tidak akan mengalami defisit apapun. Jadi di tempat yang sama atau setara, yaitu seimbang. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian pemerintah. Jadi pengertian pemerintah itu adalah seluruh belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik. Tujuannya yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jenis pengeluaran pemerintah itu ada 3. Yang pertama, pengeluaran barang dan jasa. Nah, contohnya seperti gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik. Yang kedua itu ada transfer payment, yaitu contohnya seperti bantuan sosial, subsidi, dan pensiun. Yang ketiga ada bunga utang pemerintah, yaitu pembayaran bunga di atas pinjaman pemerintah. Dampak ekonomi pengeluaran pemerintah yaitu yang pertama meningkatkan permintaan agregat, yang kedua menstabilkan ekonomi saat resesi melalui kebijakan fiskal ekspansif, yang ketiga ada efek multiplier. Lalu dilanjut pengertian defisit dan utang pemerintah. Jadi defisit anggaran itu terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi permintaannya atau pajaknya. Lalu utang pemerintah adalah akumulasi defisit dari tahun ke tahun sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi defisit jangka panjang yaitu pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, dan perubahan demografis. Dan lalu dilanjut dengan dampak defisit dan utang yang sangat tinggi, yaitu ada 3. Yang pertama menjadi beban bunga meningkat, yang kedua ada resiko inflasi, dan yang ketiga ada menekan investasi swasta karena pemerintah bersaing meminjam dana. Upaya pengendalian defisit utang yaitu ada 3 cara. Yang pertama, mereformasi pajak, yang kedua pengendalian dana belanja, dan yang ketiga adalah kebijakan fiskal secara berkelanjutan.